Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Usikum ibadallah nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini seakan uruk rembuk menghadapi pandemi COVID-19 yang masih mengancam ini. Bahkan dengan varian Delta ini, wabah COVID-19 ini makin mengganas, makin mengkhawatirkan kita bahkan di seluruh dunia. Terus bagaimana kita menghadapinya agar kejadian ini tidak berlarut-larut? Di sini saya menyampaikan opsi atau solusi yang mudah-mudahan dengan pertolongan Allah musibah ini segera bisa teratasi. Amin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui, penyakit ini disebabkan oleh virus yaitu SARS-CoV-2 yang menyebar dari penderita melalui udara, waktu bicara atau waktu batuk, waktu bersin, menular kepada orang lain lewat hidung, mulut yaitu udara napas, dan mata. Perlu diketahui, dunia kedokteran sampai dengan sekarang belum menemukan obat antivirus yang poten. Maka upaya pencegahan harus diutamakan, sedang upaya pengobatan dimaksimalkan dengan sungguh-sungguh sejak awal seseorang terserang. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bagaimana upaya pencegahan itu? Menurut saya ada 3 hal, yaitu 1, usaha meningkatkan imunitas atau daya pertahanan tubuh. Yang kedua, usaha menjauhi sumber penyakit. Kemudian yang ketiga, tawakal dan doa kepada Allah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya di Bondowoso sudah sejak kira-kira 30 tahun memperkenalkan suatu cara hidup yang komprehensif yang insya Allah dapat mencegah serangan semua penyakit termasuk COVID-19 ini. Untuk mudah diingat, cara hidup ini saya populerkan dengan singkatan dokter, yaitu suatu istilah yang erat hubungannya dengan penyakit dan kesehatan. DOKTER. Apa itu? Berikut saya uraikan satu persatu. Yang pertama, D, diet yang seimbang, jenis dan jumlahnya. Dalam Al-Quran disebut halalan thayyibah. Halal artinya tidak menjijikkan dan bukan hasil curian. Thayyib artinya baik. Baik dari segi kandungan nutrisinya, yaitu mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian dalam jumlah yang cukup sesuai kebutuhan, tidak kurang dan tidak lebih. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kami kaum yang tidak makan kecuali kalau lapar, dan bila makan tidak sampai kenyang. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, nutrisi yang halal dan thayyibah ini dibutuhkan oleh sel-sel dari organ imunitas kita, baik yang non-spesifik atau yang spesifik, untuk menolak penyakit, termasuk untuk membasmi virus dari penyakit COVID-19 ini. Yang kedua, O, yaitu olahraga aerobik teratur dan terukur. Olahraga aerobik contohnya jalan cepat, jogging, sepeda, renang, dan lain-lain. Kalau Nabi diriwayatkan suka jalan walau punya kuda atau unta. Jalannya Nabi seperti orang turun dari bukit, jadi jalan cepat. Dan Nabi sering mengajak istrinya Siti Aisyah lomba lari. Kemudian teratur maksudnya rutin, 4-5 kali seminggu. Terukur maksudnya intensitas diukur dengan frekuensi nadi latihan per menit, yaitu mencapai sekitar 160 di umur, dengan durasi 30 menit tiap latihan. Jadi misalnya seseorang berumur 60 tahun, maka frekuensi nadi latihannya harus mencapai 160 dikurangi 60 umur, yaitu sekitar 100 per menit. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, olahraga semacam ini meningkatkan fungsi kardiopulmoner sehingga menyehatkan sel-sel dan organ tubuh termasuk organ imunitas dalam melawan atau mencegah penyakit termasuk COVID-19.
Kemudian yang ketiga, K-nya kebersihan fisik dan mental. Kita sudah lama mengenal istilah kebersihan pangkal kesehatan. Kemudian dalam istilah agama dikatakan kebersihan bagian dari iman. Banyak ayat Al-Quran dan hadis menerangkan tentang ini, tentang kebersihan ini. Yang pertama kebersihan fisik, yaitu badan, pakaian, makanan, minuman, rumah, lingkungan, dan lain-lain. Sangat diperlukan dalam mencegah penyakit infeksi seperti COVID-19 ini. Alhamdulillah, saat ini sudah populer dan dilaksanakan oleh masyarakat, yaitu 3M atau 5M. Yaitu pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini 3M atau kebersihan fisik ini sangat penting dalam usaha menjauhi sumber penyakit, terutama penyakit infeksi seperti COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, tak kalah pentingnya kebersihan mental, positive thinking, seperti sabar, tenang, percaya diri, semangat, tidak cemas, tidak emosi, tidak bosan, dan lain-lain. Ini terbukti secara ilmiah menaikkan imunitas, sedang negative thinking akan menurunkan imunitas seseorang. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada penyakit virus seperti COVID-19 ini yang belum ada obat antivirus yang poten, sangat dibutuhkan meningkatkan imunitas ini. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian yang terhormat, yaitu T-nya, yaitu tawakal dan doa. Sebagai muslim dan mukmin, dua hal ini tidak bisa ditinggalkan. Karena kita percaya semua kejadian baik atau buruk semuanya atas pengetahuan dan izin Allah. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah, menerima dengan ikhlas dan sabar musibah atau kejadian buruk yang menimpa, dan bersyukur bila mendapatkan kebaikan, keberhasilan, kesuksesan, karena semuanya ini dari Allah. Kemudian doa artinya mohon perlindungan dan bimbingannya dalam menghadapi semua musibah, termasuk pandemi COVID-19 ini. Banyak ayat Al-Quran atau hadis tentang tawakal dan doa ini. Misalnya, fatawakkal 'alallah in kuntum mu'minin, atau ud'uni astajib lakum, atau idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi, dan banyak yang lain. Kemudian yang kelima, E-nya, yaitu evaluasi kesehatan berkala. Lebih populer general check up. Banyak orang lalai pada keadaan kesehatan dirinya, merasa tidak ada penyakit bila tidak ada keluhan, sehingga seringkali terlambat. Baru datang periksa setelah keadaan penyakit sudah berat, padahal mencegah atau mengobati penyakit pada keadaan dini jauh lebih mudah, jauh lebih murah, dan lebih berhasil. Banyak orang tidak sadar, tidak tahu adanya penyakit kronis seperti pada dirinya, seperti hipertensi, diabetes, koroner, dekom, penyakit ginjal kronis yang masih dini, perlemakan hati, penyakit paru obstruktif menaun, bahkan kanker. Pada saat dini, kalau tidak di check up, biasanya tidak ketahuan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, penyakit kronis ini termasuk lansia dan obes, ini termasuk penyakit menurunkan daya pertahanan tubuh seseorang. Sehingga kalau kena penyakit infeksi seperti COVID-19 ini, maka bisa mengakibatkan gejala yang berat, kritis, bahkan fatal. Oleh karena itu, sangat diperlukan evaluasi berkala kesehatan atau grand check up. Menurut WHO, tiap setengah tahun atau maksimal 1 tahun untuk mengetahui adanya komorbiditas ini. Nabi bersabda, tubuhmu kendaraanmu, jagalah kendaraan itu baik-baik. Sebagaimana kita punya kendaraan, misalnya sepeda motor atau mobil, maka kita bawa ke bengkel servis setiap saat menurut buku petunjuknya untuk dilihat apakah ada yang perlu diperbaiki. Kemudian yang keenam, R-nya, rajin beramal soleh. Beramal soleh yaitu beramal ini berbuat, soleh ini artinya baik. Misalnya mencari nafkah untuk keluarga, datang ke pengajian, berdakwah, datang ke masjid, belajar di sekolah atau mengajar, menulis, mengarang, melukis, atau membantu orang dengan apa yang kita punya, tenaga, ilmu, harta, sedekah, infak, dan lain-lain.
Ini semuanya merupakan aktivitas yang positif. Diteliti dapat meningkatkan imunitas yang sangat diperlukan dalam menghadapi infeksi, terutama virus ini yang belum ada obatnya seperti COVID-19. Oleh karena itu, pada saat pandemi ini lockdown yang berlebihan sebetulnya tidak perlu. Sekali lagi, lockdown yang berlebihan sebetulnya tidak perlu. Karena bisa-bisa menimbulkan kepanikan, kecemasan, dan lain-lain yang memberikan dampak negatif pada daya pertahanan tubuh kita. Yang penting, laksanakan prokes dengan penuh disiplin, pengertian, dan kesadaran. Jadi, tak usah ditutup. Itu semua, yang penting laksanakan prokes dengan penuh disiplin, pengertian, dan kesadaran. Kemudian bagi kita yang percaya pada kehidupan akhirat, amal saleh ini merupakan sangu yaumul hisab. Jadi bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan turunan. Di samping tentunya iman yang mantap. Terakhir, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, vaksinasi. Khusus untuk penyakit infeksi, terutama yang berat, yang massal, belum ada obat yang poten, serta berdampak buruk pada kehidupan seperti COVID-19 ini, sangat baik sekali dilakukan vaksinasi untuk usaha pencegahan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Dokter DOKTER merupakan cara hidup sehat yang komprehensif, yang insya Allah dengan izin Allah dapat mencegah semua penyakit, baik infeksi seperti COVID-19 ini atau non-infeksi seperti diabetes, serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain-lain. Dokter D-nya diet yang seimbang, halal dan thayyibah. O-nya olahraga aerobik teratur terukur. K-nya kebersihan fisik mental. T-nya tawakal dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. E-nya evaluasi kesehatan berkala. R-nya rajin beramal soleh. Demikian. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Yahya Amar, SPPD dari Rumah Sakit Mitra Medika Bondowoso, alumni Fakultas Kedokteran UNER tahun 67. Saya tutup dengan doa, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.